Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang luar biasa. Jadikan hari ini hari berkat Tuhan, hari mujizat Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus. Berikan damai sejahtera, berikan sukacita. Semoga mungkin dari Tuhan katakan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus bungkus kami dengan kuasa-Mu. Jadikan hari ini hari berkat, hari mujizat, hari damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang indah hari ini, saudara, tentang kisah Natal. Sebelum kelahiran Tuhan Yesus, ada dua orang yang diberkati Tuhan, yang didatangi oleh malaikat Tuhan, yaitu Zakaria dan Elisabet. Hari ini kita akan belajar beberapa hal yang indah tentang Zakaria dan Elisabet, saudara. Kita akan membaca Lukas 1, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Pada zaman Herodes, Raja Yehuda, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Tema ini, saudara, benar di hadapan Allah. Dikatakan di sini, ada seorang imam bernama Zakaria dan istrinya bernama Elisabet. Mereka hidup pada zaman Herodes, Raja Yudea. Zakaria dari rombongan Abia, sedangkan istrinya berasal dari keturunan Harun, saudara. Dalam Alkitab, nama Zakaria sendiri berarti Yahweh telah mengingat. Zakaria adalah rombongan Abia, berasal dari rombongan Abia. Artinya rombongan imam, saudara. Rombongan imam Abia adalah imam Israel kuno, keturunan Harun, yang hidup pada masa pemerintahan Raja Daud. Dia memimpin rombongan imam ke-8 dan 24 rombongan imam. Luar biasa. Jadi Zakaria berasal dari keluarga imam, keluarga hamba Tuhan. Inilah keluarga yang berhasil mendidik anak cucunya menjadi orang yang takut Tuhan, orang yang hidup dalam Tuhan, bahkan melayani Tuhan, saudara. Zakaria mewarisi keimaman keluarganya. Dia meneruskannya. Dan dia membawa nama baik keluarganya, saudara. Keluarga besarnya. Ini contoh yang luar biasa. Orang yang bisa membawa nama baik keluarga. Dan meneruskan semua pekerjaan, semua pelayanan keluarga. Luar biasa. Sedangkan istrinya Elisabet berasal dari keturunan Harun. Harun adalah kakak Musa. Harun juga adalah seorang imam, saudara. Jadi Elisabet adalah keturunan imam Harun. Luar biasa. Memang Elisabet bukan seorang imam, tapi dia adalah orang yang baik, orang yang takut Tuhan, orang yang dekat Tuhan, dan orang yang beriman. Luar biasa. Kalau Elisabet menjadi imam, pasti dia akan menjadi imam yang luar biasa, saudara. Pasti dia akan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Tapi Elisabet di sini dikatakan, dia mendukung suaminya. Dia mendukung Zakaria. Dia merupakan pendukung sejati. Dia merupakan pendukung yang sangat hebat, sangat luar biasa. Sehingga Zakaria bisa melanjutkan pekerjaan keimamannya dengan baik, dengan luar biasa, saudara. Bahkan mereka bisa melayani umat Tuhan dengan luar biasa. Inilah istri yang baik. Contoh istri yang baik. Istri yang mendukung suaminya. Saudara dikasih Tuhan. Kelahiran Yesus yang disebut dengan peristiwa Natal adalah berita untuk keluarga. Berita untuk semua orang. Berita untuk keluarga yang membawa damai sejahtera sukacita. Pelayanan Zakaria dan Elisabet luar biasa, saudara. Kita lihat di sini juga, nama Elisabet berarti Tuhanku adalah sumpah. Atau Allahku adalah kelimpahan. Luar biasa, saudara. Kedua orang ini punya nama yang hebat. Nama yang luar biasa. Punya arti nama yang begitu luar biasa, saudara. Jadi, tugas keluarga membawa nama baik keluarga sebelumnya. Tugas anak menjaga nama baik orang tuanya. Dan kalau itu berhasil dilakukan, saudara, keluarga itu menjadi keluarga yang hebat, keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang disertai Tuhan. Yang menarik di sini, kedua orang ini hidup
di dalam Tuhan, saudara. Bahkan Alkitab katakan di sini, di Lukas 1 ayat yang ke-6. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Luar biasa. Dan karena kehidupannya ini, ketaatannya ini, mereka mendapatkan berkat Tuhan, saudara. Mereka mendapatkan kasih Tuhan. Mereka mendapatkan mujizat Tuhan. Apakah yang mereka dapatkan, saudara? Yang pertama, mendapat kunjungan malaikat Tuhan, saudara. Zakaria mendapat kunjungan malaikat Tuhan. Dikatakan di sini, di Lukas 1 ayat yang ke-11. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Luar biasa. Zakaria mendapatkan anugerah Tuhan. Zakaria mendapatkan kunjungan malaikat Tuhan, saudara. Dan ini bukan kunjungan biasa. Ini kunjungan yang membawa pesan, yang membawa berkat yang hebat, saudara. Berkat yang luar biasa. Jadi Zakaria mendapatkan anugerah Tuhan. Beri tanda hari ini, saudara. Setiap anak Tuhan yang hidup takut Tuhan, hidup benar dan tidak bercacat, mendapatkan berkat, mendapatkan anugerah Tuhan, mendapatkan jawaban doa, saudara. Kita lihat di sini. Yang kedua, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Ketika melihat kemuliaan Allah, kedatangan malaikat Tuhan, Zakaria menjadi takut. Dia sangat terkejut, saudara, karena dia belum pernah mengalaminya. Dia belum pernah seumur hidupnya melihat malaikat Tuhan. Kalau melayani Tuhan sering, bahkan sampai lanjut usia, dikatakan di sini, Zakaria melayani Tuhan, menjadi seorang imam, menjadi berkat dan memimpin umat Tuhan, saudara. Tapi melihat malaikat Tuhan belum pernah. Pertanyaannya, apakah saudara pernah melihat malaikat Tuhan? Apakah saudara pernah melihat kemuliaan Tuhan? Kalau saudara pernah melihat malaikat Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, itu artinya saudara mendapat berkat, mendapat kemuliaan Tuhan, mendapat anugerah Tuhan, saudara. Ada banyak cerita orang yang mendapatkan kunjungan malaikat Tuhan, baik secara langsung, kenyataan, secara kasat mata. Malaikat Tuhan datang kepadanya dengan sinar terang, memenuhi rumahnya, dan bicara kepadanya. Dan datang kepadanya melalui mimpi, membuat dia bertobat, saudara. Membuat dia kenal Tuhan, membuat dia kenal Tuhan, dan membuat dia kembali kepada Tuhan. Ini luar biasa. Jadi, kedatangan malaikat Tuhan yang menyatakan kemuliaan Allah punya tujuan, yaitu membawa orang itu dekat dengan Tuhan, orang itu percaya kepada Tuhan, orang itu kembali kepada Tuhan, saudara. Luar biasa. Jadi Tuhan ingin Zakaria melihat kemuliaan Tuhan, melihat kebesaran Tuhan, dan kembali percaya kepadanya. Luar biasa. Yang kedua dikatakan di sini, dia terkejut dan menjadi takut, saudara. Itu artinya benar-benar melihat malaikat Tuhan. Bukan sekedar mimpi. Ini saya katakan, ada orang melihat malaikat Tuhan, melihat Tuhan dalam mimpi. Itu saja sudah mengubah hidup mereka. Apalagi kalau melihat dengan kenyataan, realnya. Dengan kasat mata, saudara. Saudara bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Itu akan terus diingat sampai kapanpun, sampai dia menutup mata. Dia akan menjadi orang yang hebat, orang yang diubahkan Tuhan, orang yang dipulihkan Tuhan, saudara. Yang ketiga, kita lihat di sini. Pesan Tuhan kepada Zakaria melalui malaikat Tuhan. Pesannya luar biasa, saudara. Pesannya dikatakan di sini. Di Lukas 1 ayat yang ke-13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan dia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian, menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Luar biasa. Begitu banyak pesan Tuhan, saudara.
Begitu banyak berkat Tuhan hari itu. Begitu banyak mujizat Tuhan hari itu kepadanya, saudara. Ini semua katakan, orang yang percaya kepada Tuhan mendapatkan begitu banyak jawaban. Mendapatkan begitu banyak kekuatan dari Tuhan. Karena firman Tuhan yang kita dengar adalah kekuatan. Mendapatkan begitu banyak mujizat. Firman Tuhan berkata, berkat Tuhan selalu baru setiap hari buat umatnya. Saudara mendengarkan firman Tuhan hari ini, saudara percaya kepada Tuhan, mendapatkan begitu banyak anugerah, mendapatkan begitu banyak berkat, bahkan mendapatkan begitu banyak pengharapan, dan itu akan menyertai kehidupan saudara. Itu akan menyertai selamanya. Keluarga saudara juga akan diberkati. Jadi ketika Zakaria mendengarkan pesan Tuhan ini, itu artinya dia dan Elisabet diberkati. Dia dan keluarganya diberkati. Karena dengan jelas di sini malaikat Tuhan katakan, istrimu Elisabet akan mengandung dan mengandung seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menamai dia Yohanes. Seorang yang hebat, seorang yang luar biasa, saudara. Dikatakan di sini, kehebatan anak itu. Yang pertama, membawa sukacita, dan orang yang melihatnya akan bergembira. Dan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya. Luar biasa. Jadi kelahirannya membawa sukacita. Ini semua katakan saudara, kelahiran Yohanes membawa sukacita. Persis sama dengan kelahiran Yesus. Membawa sukacita. Bedanya, Yesus membawa sukacita, damai sejahtera, dan keselamatan untuk seluruh dunia. Ini luar biasa saudara. Orang yang bisa menjadi berkat, membawa sukacita, menjadi berkat bagi banyak orang. Dipakai Tuhan luar biasa. Jadi anak yang akan lahir ini akan menjadi berkat, akan dipakai Tuhan luar biasa, saudara. Yang kedua, anak ini akan hidup kudus dan dipenuhi dengan Roh Kudus, mulai dari rahim ibunya. Luar biasa. Sebab ia akan besar di hadapan Allah dan ia tidak akan minum anggur atau minum minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Yang ketiga, anak ini akan membuat banyak orang Israel bertobat kepada Tuhan, saudara. Luar biasa. Jadi karena satu orang ini, semua orang Israel terbuka matanya, terbuka hatinya, terbuka pikirannya, saudara. Lukas 1 ayat yang ke-16. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Luar biasa. Berita baik hari ini, saudara. Saudara akan dipakai Tuhan. Saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara akan membawa keluarga saudara datang kepada Tuhan. Saudara akan membawa keluarga saudara hidup dekat dengan Tuhan. Hidup melayani Tuhan. Dan hidup diselamatkan Tuhan, saudara. Tidak ada yang indah selain keselamatan. Selain hidup yang Tuhan berikan. Hidup kekal yang Tuhan akan berikan kepada kita, saudara. Jadi Tuhan janji memberikan hidup kekal kepada setiap orang percaya. Firman Tuhan berkata, satu orang diselamatkan, seluruh keluarganya diselamatkan. Satu orang diselamatkan, Tuhan percaya kepada Tuhan. Seluruh malaikat di sorga bersuka cita. Luar biasa. Yang keempat, apa yang terjadi dengan anak ini, saudara? Dia akan punya roh Tuhan dan kuasa Elia. Luar biasa. Lukas 1 ayat yang ke-17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Luar biasa. 4 berkat yang luar biasa tentang anak ini diberikan, saudara. Ini semua katakan, orang yang bersuka cita, keluarga yang bersuka cita, ketika mendapatkan keturunan dan keturunannya diberkati Tuhan. Anaknya diberkati Tuhan. Anaknya hidup dekat Tuhan. Anaknya hidup menyenangkan Tuhan, saudara. Kita lihat di sini juga apa jawaban Zakaria kepada malaikat Tuhan ketika dia mendapatkan 4 berkat sekaligus. Lukas 1 ayat yang ke-18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Luar biasa. Zakaria
mempertanyakan janji Tuhan ini, saudara. Zakaria ragu akan janji Tuhan. Keraguannya dikatakan di sini. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Zakaria harus percaya. Kalau dia tidak percaya dengan kata-kata Tuhan, dia akan dihukum. Ini yang saya mau katakan, saudara. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang tidak percaya kepada firman Tuhan, orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, akan mendapatkan hukuman. Tuhan menunggu dia bertobat. Tuhan menunggu dia percaya. Tuhan menunggu dia membuka hatinya. Kalau dia tetap tidak mau membuka hatinya, dia akan kena hukuman. Dan hukuman kekal, saudara. Tapi kalau dia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan percaya, dia akan hidup dan mendapatkan hidup yang kekal, saudara. Zakaria contohnya tidak percaya dan dia mendapatkan hukuman Tuhan. Apa hukumannya, saudara? Dia menjadi bisu. Saudara bisa bayangkan seorang imam yang tugasnya melayani Tuhan, ada di depan umat Tuhan, dan selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh umatnya, sekarang jadi bisu. Itu artinya dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan, ganjaran dari kata-katanya yang tidak percaya, yang ragu-ragu. Dan ini menjadi pelajaran bagi semua umat Tuhan. Untuk hati-hati dengan kata-katanya. Jangan katakan apa-apa. Kalaupun ragu, simpan dalam hati dan tanya Tuhan bagaimana supaya yakin, supaya percaya, supaya bisa menerima janji Tuhan. Sebab keraguan sedikit bisa menghancurkan semuanya, saudara. Lihat Zakaria, bisu sampai anak itu lahir. Ini kan luar biasa. Jadi 9 bulan lebih dia bisu. Mungkin bulan ke-10 setelah anak itu lahir, baru dia bisa ngomong. Jadi puasa ngomong selama 10 bulan, saudara. Ini sebuah penderitaan. Orangnya masih hidup. Orangnya masih ada. Bisa melayani. Tapi tidak dikasih kesempatan Tuhan melayani. Karena tidak bisa bicara. Alias bisu. Keinginannya ingin terus melayani Tuhan. Tapi tidak bisa. Karena Tuhan menghalanginya. Tuhan menghukumnya, saudara. Berita baik hari ini. Jangan sampai Tuhan menghukum kita. Karena ketidakpercayaan kita. Karena begitu pentingnya kepercayaan itu. Sehingga Tuhan harus hadir ke dunia. Tuhan harus datang ke dunia. Harus bicara, harus melayani. Dan harus menyatakan kemuliaannya. Bahkan dia mati di kayu salib. Untuk saudara dan saya. Dia ingin membayar semua harga ketidakpercayaan umatnya. Keterikatan umatnya. Dan kebodohan umatnya, saudara. Hari ini. Tuhan ingin kita semua percaya. Tuhan ingin kita semua melihatnya. Di hari yang indah ini, menjelang kelahiran Yesus Kristus ke dunia, adakah iman di hati kita? Adakah percaya? Adakah harapan dalam hati kita, saudara? Sekalipun itu kecil. Karena firman Tuhan katakan, iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung. Luar biasa. Jadi Tuhan lihat iman kita, kepercayaan kita. Apakah masih ada iman percaya kita menjelang kedatangan yang kedua kali, saudara? Di hari yang indah ini, Tuhan ingin kita membuka hati. Kita kembali diubahkan. Kembali mendapatkan berkat Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah jawaban. Firman Tuhan adalah kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan akan menuntun kehidupan kita untuk semakin hari semakin hidup dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, tinggal dalam aku dan firman-Ku. Tinggal dalam kamu. Mintalah apa saja. Maka kamu akan mendapatkannya. Haleluya. Saudara yang ingin diluakan, ingin bawa semua pergumulan masalahnya kepada Tuhan, ingin percaya, ingin menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari berdoa bersama dengan saya. Kalau tangan kamu sudah juga ada, angkat tangan kirimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, hari yang luar biasa. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat, hati-hati yang terbuka. Saat ini Tuhan masuk dalam hatinya, tinggal dalamnya beracara menguatkan yang lemah. Berikan penghiburan buat yang susah, memberikan damai sejahtera, sukacita. Tuhan menjawab setiap doa. Pergumulan masalah mereka dengan begitu luar biasa. Baik itu pekerjaan, pelayanan, bisnis, karir, pasangan hidup, keluarga, anak, dengan luar biasa. Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan memberikan yang hebat. Hari ini adalah hari jawaban doa, hari sukacita. Tuhan juga menyembuhkan mereka yang sakit. Tuhan berkata, dulu Tuhan sudah menyembuhkan yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, bangun kembali bangkit, kembali menjadi baik. Tuhan juga memberkati bangsa ini, pemerintah kami, di pusat sampai daerah. Jadikan pemerintah kami hidup takut Tuhan,
hidup dalam Tuhan, hidup diselamatkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap semangat, saudara. Tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.